Ini aku rencana nih mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Hidup yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kulit HP-nya tuh. Hidup yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Panik nggak? Hah? Panik nggak? Panik lah! Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram, kepada segenap para alim, ulama, umara, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Basodi Suyuti Ma'al Ummah selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Madrasah Islamiyah Darussalamah yang kita nanti-nantikan ilmu manfaat dan barokahnya. Kepada segenap ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati, kepada segenap dari NU Online yang kami hormati, serta kepada seluruh santriwan-santriwati yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajahah di majelis ini dalam rangka seminar literasi. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian mata acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan dilanjutkan menyanyikan lagu Yalal Waton. Acara yang keempat sambutan, acara yang kelima doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan wasilah suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara-acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ala hadihi niyah bin niyati sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Nur Hadi. Kepada Ustadz Nur Hadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat wa yubashshirul mu'minina
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس يجري إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى وأن الله بما وأن الله بما تعملون خبير وأن الله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana walakum biqiraatil Qur'anil azim. Kepada Ustadz Nur Haji kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Ya Waton. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan yang akan ditayangkan virtual dan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Tsaquf selaku Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara sekalian, jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, saat ini kita siap melakukan kick off dimulainya gerakan literasi digital oleh Nahdlatul Ulama yang ini merupakan program kerjasama antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini adalah program yang berskala besar, melibatkan partisipan yang luas, baik di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan juga kita buka kepada pihak manapun yang ingin ikut serta di dalam gerakan ini. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan yang akan melibatkan Lakpesdam PBNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, LTNU, Lembaga Ta'lim wan Nashr PBNU, LDNU, Lembaga Dakwah PBNU, kemudian Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Ini semua merupakan ikhtiar kita bersama agar suasana di dalam pergaulan digital yang sudah semakin mendominasi ruang hidup kita bersama ini menjadi lebih positif, lebih bisa membawakan kemaslahat dan menghindari berbagai macam potensi negatif atau mafasid yang mungkin timbul di dalam pergaulan digital di tengah masyarakat kita ini. Tentu saja di antara yang akan ditekankan adalah bagaimana kita dapat mengembangkan sikap untuk menghargai otentisitas di dalam menerima dan menyebarkan informasi, bahwa informasi yang kita terima dan kita sebarkan ini sungguh-sungguh harus merupakan informasi yang teruji kebenarannya, teruji faktualitasnya, dan teruji kredibilitasnya. Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, khusus menyangkut informasi-informasi yang terkait dengan agama, Nahdlatul Ulama memiliki concern yang lebih fundamental, yaitu bahwa di dalam wawasan Nahdlatul Ulama, agama adalah
sesuatu yang bukan hanya terkait dengan dimensi kognitif saja, bukan hanya terkait dengan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan akliyah saja, tetapi juga menyangkut dimensi ruhaniyah yang lebih dalam. Bahwa kita beragama ini, kita menjalankan tuntunan Islam ini bukan hanya berpikir tentang apa yang benar atau akurat secara akal, tetapi kita juga sangat mementingkan barokah dari cara kita hidup beragama. Dan barokah itu telah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita. Dapat kita harapkan yang terdekat adalah dari sanad ilmu yang diemban oleh guru kita, dari gurunya, gurunya, hingga bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagi kita beragama ini bukan hanya sekedar mengamalkan apa yang kita simpan di dalam pengetahuan akliyah kita saja, tapi juga bagaimana kita menisbatkan diri, menghubungkan diri, berintisab kepada sanad keagamaan yang bersambung kepada sang pembawa syariat itu sendiri, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dimensi yang penting untuk dikembangkan di dalam gerakan literasi digital yang kita jalankan ini pesan saya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para penggiat gerakan ini, agar juga ditekankan pentingnya kita menghormati, memegangi intisab kita, hubungan kita dengan guru-guru, ulama-ulama yang sungguh-sungguh mengemban sanad yang bersambung dari generasi ke generasi sampai kepada sumbernya. Ini adalah satu-satunya yang saat ini bisa kita harapkan memelihara barokah dari kehidupan beragama kita, dan insya Allah juga dalam kehidupan kita seluruhnya. Kita telah mendapatkan pendidikan seumur hidup dari para ulama, Nahdlatul Ulama, bahwa barokah hidup kita di dalam beragama dan dalam kehidupan seluruhnya ini bisa kita harapkan dari ittiba kita kepada para ulama, dan bahwa melepaskan ittiba kepada para ulama ini membawa risiko yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sekurang-kurangnya dicabutnya barokah dari berbagai daya upaya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka penting bagi kita semua untuk mengembalikan semangat ittiba kepada ulama yang ahli sanad ini sebagai upaya kita untuk mempertahankan barokah yang selama ini telah kita rasakan. Jangan sampai barokah ini hilang hanya karena kita tidak lagi mementingkan semangat ittiba kepada ulama ini. Ittiba dalam hal ini berarti bukan hanya mengikuti pandangan-pandangan yang disampaikan, bukan hanya
mengikuti karena fanatik kepada pribadi-pribadi, tetapi harus disertai dengan akhlak kepada ulama, akhlak kepada musnid, orang yang membawakan sanad, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan. Bila mana kita tahu bahwa ada ulama yang memang sungguh mengemban sanad keilmuan yang muttasil, apapun pandangan yang disampaikan oleh ulama yang bersangkutan, kita setuju atau tidak setuju, atau sepandangan atau berbeda dengan ulama yang lain, semuanya harus kita hormati, kita muliakan dengan akhlak murid kepada mursyid, akhlak murid kepada guru. Mudah-mudahan dengan gerakan literasi digital ini kita dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat untuk memelihara harmoni sosial, memelihara persatuan dan kesatuan dari bangsa yang kita cintai ini, memelihara perdamaian, dan bersama-sama menggalang kerjasama di antara sesama kita bagi kemaslahatan kita bersama, bagi masa depan peradaban umat manusia. Selamat atas dimulainya gerakan literasi digital ini. Semoga ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan. Dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator,
fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selaku moderator yang akan memandu acara simulasi literasi digital pada pagi hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya? Masih. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada beberapa kendala sehingga ada sedikit pengeluaran waktu seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Briani Anjarwati. Saya moderator yang akan memandu acara seminar nasional literasi digital pada siang hari ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum PBNU, beliau Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Lalu juga yang saya hormati tiga narasumber handal kita pada siang hari ini. Yang pertama ada, karena masih terlalu muda ya Mas, saya panggil Mas gitu, Mas Habib Khairon. Beliau selaku redaktur eksekutif NU Online. Lalu yang kedua ada beliau Mas Ahmad Muntir dari konten kreator juga ya Mas. Selamat datang Mas. Lalu yang terakhir ada Mas Muhammad Fatoni. Beliau adalah dosen sekaligus Ustadz juga. Sugeng rawuh Ustadz, monggo rawuhipun. Baik, selamat datang Mas. Nah, beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk tiga narasumber kita pada siang hari ini.
Baik santriwan dan santriwati sekalian, pada siang hari ini tema kita yaitu terkait optimasi kecakapan santri di era digital seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tadi dalam narasi yang dibawakan bahwasanya memang kehadiran NU baik, mohon maaf. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk dilanjutkan. Baik, sesuai yang informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU bahwasanya NU hadir bukan hanya untuk memajukan bangsa, melainkan NU hadir juga sebagai kekuatan yang dapat memberikan solusi bagi peradaban yang lebih baik. Artinya apa? Di sini NU meletakkan harapan besar untuk beberapa stakeholdernya melalui beberapa pesantren dan tentu juga santri-santrinya terkait hadirnya literasi digital seperti itu. Dengan besar harapan di sini santri bisa menyebarkan informasi positif beserta keilmuan positif. Tentunya dengan adanya literasi digital ini bisa memperkuat kita dalam bidang skill ataupun kemampuan dalam bersaing global seperti itu. Nah, nanti pada sesi seminar kali ini akan dibahas langsung oleh 3 pemateri kita yang tentunya beliau sudah mahir dan ahli dalam bidangnya seperti itu. Baik, karena memang waktu seminar kita pada siang hari ini tentunya sangat singkat, maka langsung saja untuk pemaparan materi pertama yang nantinya akan diinformasikan langsung oleh pemateri kita atas nama beliau Mas Habib Khairon. Beliau ini adalah redaktur eksekutif NU Online. Artinya beliau itu juga sudah mahir dalam bidangnya seperti itu. Seperti itu Mas ya? Baik, untuk penyampaian materi pertama langsung saja saya serahkan kepada beliau Mas Habib. Untuk tepat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kiai Ahmad Basori, kemudian jajaran Tanfidiyah dan Suriah MBCNU Kecamatan Puja, para dewan asatidz, santri putri dan santri putra yang berbahagia, semoga masih semangat ya. Ini jenjang apa ya? Saya pengen tahu. Jenjang sanawiyah atau aliyah? SMP atau SMA? Mayoritas ini ya, mayoritas SMP. Ya. Ya, teman-teman, kami di sini akan memaparkan seputar literasi digital. Literasi digital itu pembahasannya sangat luas dan saya diberi tugas oleh panitia untuk menerangkan soal pengembangan media pesantren. Jadi bagaimana pesantren itu membangun sebuah media secara efektif, kira-kira begitu. Nah, tadi pas di dalam Kiai Ahmad Basori dawuh atau bercerita ya kepada kami bahwa dulu kiai-kiai itu sempat resah dengan kehadiran teknologi informasi. Waktu itu televisi, kemudian ada handphone dan seterusnya. Kenapa? Karena para kiai kita itu melihat ada aspek mudorot yang ada dalam teknologi informasi. Tetapi dalam perkembangannya
mindset itu kemudian berubah. Karena ternyata teknologi dan informasi itu menjadi sebuah kebutuhan dan sudah saatnya kita tidak hanya takut, tapi justru mewarnai teknologi informasi itu supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dari rasa khawatir kemudian menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita semua, yang harus dikuasai oleh kita semua. Jadi kalau sekarang resah dengan teknologi itu menjadi aneh. Justru kalau teman-teman pesantren yang tidak, yang abai atau tidak peduli dengan teknologi, itu justru kita harusnya malah resah. Kenapa pesantren malah menjauh atau menghindari teknologi? Tapi tentu saja teknologi ini dalam pengertian kita menjadi pemegang kendali. Jadi bukan hanya konsumen, hanya mengonsumsi informasi, hanya menjadi pengguna teknologi itu. Tapi kita menjadi pengendali sehingga kalaupun kita memegang HP, kalau teman-teman santri sekarang dilarang HP, ya itu sebuah hal yang wajar. Karena teman-teman posisinya pengguna, masih pengguna levelnya. Nah, kita ingin berbicara bagaimana teman-teman menjadi produsen informasi, pengelola media, dan juga penyampai dakwah apa yang ada di dalam pesantren. Nah, teman-teman tahu nggak penetrasi internet di Indonesia? Penetrasi itu apa ya bahasa sederhananya? Jadi masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet itu jumlahnya 210 juta lebih jiwa. Padahal penduduk Indonesia 272 juta jiwa. Artinya lebih dari 3/4 masyarakat Indonesia itu mengakses internet. Nah, kira-kira dari 210 juta jiwa itu kebanyakan santri apa bukan? Mayoritas santri apa bukan? Pasti bukan. Karena santri bisa dihitung. Kalau pesantren itu data dari Kemenak sekitar 25.000 atau 27.000, artinya ya hanya sekian juta atau sekian puluh juta saja. Padahal pengakses di internet di Indonesia itu lebih dari 210 juta. Pengguna HP di Indonesia itu lebih dari 300 juta. Artinya satu orang bisa punya 2-3 handphone. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa jadi ada yang punya handphone 2-3 mungkin. Dan saya yakin semua santri yang di sini sudah pernah mengakses internet. Bahkan pengguna mungkin, pengguna media sosial. Ada yang belum pernah TikTokan? Atau ada yang belum pernah buka TikTok sama sekali? Ada enggak? Tidak ada kan? Jadi meskipun teman-teman mungkin dibatasi ya penggunaan handphone dan lain sebagainya, tetapi saya yakin 100% semua sudah terpapar oleh internet. Atau bahkan sebagian besar itu sudah menjadi pengguna yang baik. Artinya aktif di media sosial, sering scroll sana, scroll sini, dan melihat konten-konten yang beraneka ragam di dunia maya. Ya. Next. Nah, kalau tadi Kiai Ahmad Basori bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang apa? Yang mengeluarkan 2 apel yang beliau pegang baunya apa? Harum atau wangi, yang dipegang oleh seorang pejabat zalim baunya busuk. Nah, wangi dan busuk ini juga ada di internet. Jadi konten-konten di dunia maya itu bukan hanya apa namanya terpampang begitu saja ya. Kita memilih antara yang busuk dan yang wangi, tetapi busuk dan wangi itu sendiri sedang bertarung.
mereka saling ingin mendominasi, ingin saling memenangkan satu sama lain. Nah, kalau teman-teman pesantren tidak aktif di dunia internet, di dunia maya, baik melalui media daring, portal online misalkan, atau lewat media sosial, atau mungkin lewat platform yang lain, maka bau busuk atau aspek negatif dari dunia maya itu bisa menjadi pemenang, dan itu menjadi bencana buat bukan hanya NU tapi juga umat Islam secara keseluruhan. Nah, supaya konten positif ini dominan atau menang dalam pertarungan tadi, pertarungan konten di dunia maya, maka sudah seharusnya para santri itu menjadi pionir ya, menjadi pemegang kendali dari sebuah media. Nah, saya menyebutnya pesantren harus sebagai subjek. Di slide selanjutnya kalau teman-teman bisa lihat. Nah, pesantren harus sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau istilah ilmu nahwunya apa? Santri itu harus menjadi fa'il, bukan maf'ul. Harus menjadi produsen konten, bukan sekedar mengonsumsi konten. Teman-teman sekarang ketika aktif di internet sedang mengonsumsi informasi sebagai pengguna atau sebagai produsen? Sekedar pengguna kan? Nah, sudah saatnya teman-teman menjadi subjek, menjadi orang yang aktif di dalam dakwah, dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai pesantren di dunia maya. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena pesantren punya khazanah yang nyaris lengkap ya untuk prasyarat sebagai media yang baik. Literatur, dari segi literatur, pesantren punya kitab kuning, mulai dari A sampai Z, mulai dari disiplin yang ringan sampai yang berat, dari fikih dasar, ilmu tasawuf, sampai mungkin ilmu hikmah. Pesantren punya khazanah itu, dan sudah seharusnya khazanah yang kaya itu tidak hanya berhenti di rak-rak buku pesantren, tetapi harus tersampaikan ke masyarakat secara luas. Next. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fatoni bahwa alhamdulillah pesantren Darussalam sudah memiliki channel YouTube, juga sudah aktif di media sosial meskipun belum semua platform. Nah, mungkin setelah acara ini saya berharap teman-teman akan memperluas jaringan medianya dari YouTube, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, mungkin juga TikTok, dan platform-platform lain yang mungkin belum terlalu populer tapi sangat penting karena trennya selalu naik. Kenapa? Karena medan pertempuran di dunia maya, saya menyebutnya pertempuran ya, karena tadi memang ada perang konten di antara yang bau busuk dan bau wangi tadi seperti yang distilahkan oleh Kiai Ahmad Basori. Jadi pertarungannya ada di portal online. Teman-teman kalau sedang butuh informasi tertentu, yang dicari apa? Google. Ya. Mesin pencarian. Nah, disitulah wahana atau letak pentingnya portal online. Kalau kita tidak mampu tampil di depan di mesin pencarian, maka orang akan mengakses sumber dari yang lain. Jadi jargon
Teman-teman mungkin pernah dengar jargon kiaiku, guruku kiai, bukan Mbah Google. Pernah? Jargon ini penting dan betul dalam tataran ideal, tetapi realitasnya itu sangat sulit. Artinya jargon itu ideal, tetapi kurang realistis. Karena membayangkan semua umat Islam di Indonesia nyantri itu tidak mungkin, mustahil. Maka pilihannya adalah bagaimana kiai atau mungkin ilmunya kiai itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat, termasuk lewat Google. Jadi bukan Google-nya yang kita hindari, tapi bagaimana kita mewarnai Google itu dengan konten-konten yang bersanad. Tadi kan guruku adalah kiai, itu persoalan sanad. Jadi jangan Google-nya yang dihindari, tapi bagaimana kita mengisi Google itu, ruang-ruang yang disediakan oleh mesin pencarian di internet, itu dengan konten-konten yang memiliki sanad yang otoritatif. Jadi itu PR pesantren sekarang. Apakah sekarang sudah cukup banyak? Di internet kita sudah melihat banyak, cukup banyak, tetapi masih kurang banyak. Karena media-media pesantren atau media-media yang dikelola oleh orang-orang yang berlatar belakang santri, itu jumlahnya masih minimum. Padahal yang di luar non-santri, di luar santri itu juga melakukan hal yang sama. Artinya di internet, di mesin pencarian kita juga mengalami pertempuran dalam tanda kutip. Lalu selain portal online apa? Wahana yang paling strategis ya, karena memang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu media sosial. Kalau teman-teman bermedia sosial hanya untuk scroll video joget-joget misalkan, atau mungkin scroll-scroll informasi yang nggak jelas, nah maka itu sebenarnya teman-teman mengabaikan potensi yang begitu besar yang ada dalam pesantren. Artinya harusnya ketika bermedia sosial itu bukan sekedar menggunakan media sosial itu untuk hiburan atau akses informasi, tetapi juga memberikan informasi atau menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat dalam perspektif pesantren. Ya mungkin teman-teman bisa memposting kutipan-kutipan ulama yang memang kita nilai ini penting ini disampaikan ke masyarakat. Atau mungkin resensi sebuah kitab, atau mungkin hasil bahsul masail, atau mungkin hal-hal lain yang tak kalah pentingnya. Jadi media sosial itu bukan hanya untuk digunakan, tapi juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Media sosial sekarang banyak sekali dan trennya media sosial itu mendominasi, hampir mengalahkan semua platform yang ada sekarang itu. Nah ada juga sarana yang bisa kita manfaatkan adalah aplikasi berbasis Android atau iOS. Nah, N-Online juga sudah memproduksi itu. Kalau teman-teman cari di Play Store N-Online, kalian akan menemukan sejumlah fitur yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim sehari-hari. Ada yang sudah pernah download belum N-Online? Aplikasi N-Online? Kalau belum, nanti coba download aplikasi N-Online. Ini sekalian promosi. Nah, aplikasi itu sebenarnya juga bagian dari alat untuk dakwah. Kita masih butuh aplikasi-aplikasi yang lain, termasuk yang disebutkan oleh Kiai Ahmad Basori tadi.
bagaimana seorang santri itu juga bisa mendalami Quran, bisa mendalami tafsir dengan bantuan teknologi. Menghafal dengan mudah, ketika menghafal dan tidak tartil, kemudian ada notifikasi warning misalkan ya, peringatan, itu juga salah satu teknologi yang juga dibutuhkan. Nah, teman-teman punya potensi untuk memproduksi atau minimal mengelola aplikasi-aplikasi sejenis. Sehingga ENOLAN ini hanya salah satu. Dan tugas teman-teman lah ke depan yang akan memperbanyak aplikasi-aplikasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dakwah pesantren. Udah cukup lama belum? Ya, ringkas saja. Nanti kita perbanyak diskusi saja ya. Jadi intinya adalah kalau berdasarkan pengalaman di ENOLAN, katakanlah 100% pengguna ENOLAN itu kita klasifikasi, maka 80% lebih itu mengakses konten keislaman. Selainnya adalah non-keislaman ya, seperti berita, biografi tokoh dan lain-lain. Artinya ini satu peluang yang sangat strategis bagi pesantren karena semua khazanah keislaman itu ada di pesantren. Nah, mungkin sekian dulu. Nanti kita gantian dengan teman-teman yang lain. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Monggo. Baik, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk narasumber pertama kita ya. Jadi nanti untuk para santriwan dan santriwati, nanti untuk sesi tanya jawabnya kita di akhir seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dipersiapkan rasa keingintahuannya atau ada beberapa hal yang membuat teman-teman semua ini ingin tahu seperti itu. Silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti di sesi akhir kita akan melanjutkan untuk sesi diskusinya seperti itu. Baik. Memang sebagai santri kita seharusnya bukan hanya menjadi sebatas konsumen saja ya, hanya membuat TikTok atau mungkin snack video, melainkan kita juga harus bisa menjadi produsen ataupun bukan hanya menggunakan tapi juga harus memanfaatkan seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pemateri yang kedua sudah akan disampaikan langsung oleh konten kreator ya ini. Ini ada Mas Ahmad Mundir. Selamat siang Mas. Baik, ini silahkan Mas ya untuk diinformasikan dilanjut langsung seperti itu untuk materinya. Baik, untuk Mas Ahmad Mundir untuk tempat dan waktu langsung saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Yang terhormat Pak Kiai Basori hafizahullah matta'ahullah bituli hayati fi khidmatil Islam wal muslimin. Yang terhormat para narasumber, Mbak moderator dan para teman-teman sekalian. Masih semangat? Masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita masih punya waktu sampai jam 12 kurang seperempat. Ya, saya akan menyampaikan sedikit. Mohon operator membukakan YouTube-nya ENOLAN. Teman-teman begini, saya mau cerita bahwa saya ikut sedikit terlibat di ENOLAN mulai tahun 2016. Di saat saya masih nyantri seperti jenengan semua. Dulu saya nulis di ENOLAN masih seperti jenengan semua. Nok pondok gudiken podo kayak sampean. Gudiken ana sing gudiken ora iki? Ana sing gudiken. Ah, podo ya. Mangane nampanan, di sini nampanan ora? Oh, luwih maju berarti.
Makan saya dulu masak, di sini masak enggak? Lebih maju jenengan. Ya. Bahwa jenengan hidup di dunia yang lebih maju daripada saya. Saya itu tahun 2016 yang lalu, berarti sekitar 7 tahun yang lalu, saya itu sudah bisa nulis sejak di pondok. Ini teman-teman ada yang bisa nulis? Ya, nulis status ya, nulis status. Nulis status itu adalah langkah pertama untuk kita menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Itu dimulai dari status. Yang penting statusnya itu yang biasa kita status itu sehari sesuai hitungan rakaat sholat. Berapa kali? Kalau WA itu status berapa kali? Rakaat sholat berapa kali sehari? Berapa? Rakaat sholat sehari berapa kali? 17. Kalau kita buka WA-nya itu story-nya nomor 1 huf ngono. Yang kedua aduh. Yang ketiga apa emosi. Yang ketiga 4 apa? Sampai 17 pokoknya itu rakaat sholat itu. Nah, itu setidaknya kita sudah mengungkapkan perasaan kita, tapi kita perlu lebih bermanfaat. Yang teman kita salah satunya Mas Irfan. Mas Irfan itu orang Boja. Rumahnya desanya Tambingan, dekat dengan semua jenengan semua. Artinya apa? Di dunia teknologi yang seperti ini, Mas Mahbib yang di Jakarta dengan saya, dengan Pak Irfan, dengan semua jenengan semua ini makomnya bisa sama asalkan kita mau berkarya. Apa contoh karya-karya kita? Ini di YouTube and Online ini misalnya. Kalau Pak Mahbib ini membuat aplikasi, membuat berita. Ini YouTube and Online. Subscribernya berapa sekarang? Berapa subscribernya? 700. Bisa di zoom gak sih? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Saya bacakan ya. 736.000, hampir berapa? 1 juta. Ya, hampir 1 juta. Ya, 1 million kalau ini apa? Nah, subscriber itu ibarat santri, ya. Kalau jenengan itu segini jumlahnya 200 orang, NU Online itu mempunyai pengikut 720.000. Kalau di Instagram itu 980 ribuan, hampir 1 juta, kurang 2 bulan lagi mungkin. Di Facebook itu 1,8 juta. Artinya santri itu bisa juga santri online dan santri offline. Nah, jenengan mempunyai kemampuan untuk garap itu. Caranya bagaimana? Dengan cara-cara yang kecil. Di pondok pesantren perlu membuat misalnya mading. Di sini ada mading tidak? Ada. Ada? Ada tidak? Kalau belum ada perlu diadakan, Pak. Teman-teman saya itu yang terlibat itu banyak yang nulis baik di koran, di media, di majalah dan lain-lain, itu banyak yang berangkat dari karya di mading itu, majalah dinding. Itu sangat penting karena apa? Untuk menumbuhkan karya yang besar perlu dimulai dari karya-karya yang kecil. Di mading, cara nulis di mading gimana? Gampang. Kalau pas Pak Kiai tadi seperti tadi sambutan, Pak Kiai khutbah, itu jenengan bawa, kan ini semua bawa kertas-kertas nih, bawa ballpoint. Nah, kalau ada Pak Kiai dawuh, sampean tulis apa, cepet lain nulis, cepet nulisnya, nanti ditulis ulang, dirapikan, habis itu ditempel pesan Pak Kiai. Judulnya jangan makan sabun, misalnya gitu. Ya, itu adalah modal awal sampean mau latihan cara menulis. Seperti itu. Kalau video gimana? Nah, video jangan joget-joget doang. Kalau santri ya yang di video adalah yang baik-baik. Apa? Memvideokan cara baca kitab, cara sholat zuhur, cara sholat maghrib dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh para santri. Dan semua juga boleh niru di NU Online. Misalnya NU Online membuat tutorial ibadah. Tolong bisa dibuka YouTube-nya tutorial ibadah, operator. Nah, ini kita bisa cari tutorial ibadah.
kalau kita buka di playlist, ini ada banyak sekali yang digarap. Pakai kata kunci aja biar cepet. Misalnya sholat subuh, ya. Pakai yang ini apa? Ya total ibadah itu nggak apa-apa. Nah, ini cara-cara santri bisa mengerjakan seperti ini. Masih banyak sekali yang belum kita garap. Jenengan semua mempunyai potensi bisa garap itu. Caranya piye? Mondok yang bener, yang tenanan, ngaji Fathul Qorib yang bener, nahwunya yang bener, apa-apa yang bener. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat. Kalau mempunyai ilmu yang banyak, nanti kita bisa nge-share, bisa bikin video-video yang menarik. Ini misalnya tutorial sholat zuhur, sholat subuh, cara pakai sarung. Ya orang pondok itu kan semua butuh kan. Anak kecil, dia baru umur 7 tahun, butuh nggak? Oh gini cara pakai sarung. Itu orang sekarang carinya di YouTube. Sholat zuhur, cari di YouTube. Beberapa hari yang lalu ada orang datang ke rumah saya, minta disyahadat masuk Islam. Ya kalau sudah masuk Islam di usia tua, gimana cara belajar mereka? Tinggal dibukain online, ini cara belajar sholat, cara ibadah seperti ini. Kita tinggal bukain. Nah jenengan semua ini hanya contoh kecil. Contoh kecil jenengan nanti bisa cari kalau sudah sampai di rumah. Apa-apa kalau cari apa? Hukum mandi besar NU online. Kasih kata-kata begitu. Cara tayamum NU online, kasih kata-kata begitu. Misalnya cara melamar sesuai syariat agama Islam NU online. Jadi kalau googling jenengan semua, nanti cara yang paling bagus biar aman tidak tersesat harus dikasih kata-kata apa tadi? NU online. Jadi kalau jenengan mau yang mas-mas besok kalau sudah gede ada tugas khutbah, belum bisa bikin khutbah, tulis saja di Google apa khutbah NU online, khutbah Idul Adha NU online. Pokoknya apa-apa kalau kita cari di internet, cari di YouTube, cari di Google, cari di mana-mana, ditambahi kata-kata NU online. Lebih simpel, download aplikasinya. Di aplikasi ini yang dibikin oleh Pak Mahbib, ini membuat aplikasi yang super lengkap. Mau ngaji Quran di NU online ada. Mau kalau maulid ya ada maulid tiba, ada simtu duror, macam-macam di online ada semua. Kalau kita sedang pergi nggak tahu arah kiblat di ruangan di hotel nggak ada kiblatnya, buka online ada arah kiblatnya. Mau ziarah mana yang layak diziarahi di online ada. Mau apapun di online ada. Yang belum ada di online hanya menyediakan jodoh, itu belum ada. Ya masih yang jomblo ya. Jadi di online belum ada fasilitas memfasilitasi jodoh panjenengan semua belum ada. Pinjol ya, pinjol belum ada. Mau zakat, mau sedekah online ada. Nanti tinggal di situ ada. Mau ngitung zakat, oh bapak saya itu petani, panenannya adalah 2 ton. Zakatnya berapa? Itu di sana ada kalkulatornya. Mau ngitung waris, ini baru kita garap, belum selesai. Itu misalnya ada saudara yang jenengan wafat, nanti buka online, oh harta tinggalannya sekian, misalnya ini aplikasinya itu. Nah harta tinggalannya sekian, terus ininya nanti dapatnya berapa online ada. Nah itu yang garap siapa? Semua yang garap adalah santri semua. Lah ini jenengan mempunyai kemampuan yang sama. Caranya bagaimana? Caranya mulai sekarang jenengan harus jadi apa? Teman-teman harus jadi fa'il. Dari apa? Fa'il. Harus jadi pelaku. Jangan lagi kalau membuka WA itu nonton story-nya konco-konco nih, ojo. Tapi jenengan yang bikin story. Story-nya apa? Jangan malu. Tadi Pak Kiai berkata begini. Jadi santri jangan makan sabun. Tanda tangan di bawahnya ada tulisannya Pak Kiai Basori. Misalnya gitu, misal. Ya, yang rajin sholat jamaah bawahnya Pak Basori, itu taruh di status, jangan malu. Kalau jenengan semua malu berdakwah di dunia internet nanti isinya hanya orang jogetan saja, begitu.
Jadi banyak sekali yang dapat kita lakukan di dunia internet. Nah, karena ini waktunya terbatas, ada banyak trik, cara bagaimana kita yang nonton banyak. Sholat yang kita bikin itu yang nonton sudah ratusan ribu. Video kita itu total sudah ditonton sebanyak 75 juta kali. Ya, itu yang sangat besar sekali, potensi yang sangat besar yang bisa kita lakukan. Nah, di pondok ini mungkin ekstrakurikulernya pondok, kalau kemarin ekstrakurikulernya nanti baru adanya terbangan, kiroat, kita perlu membuat ekstra khitobah. Kalau khitobah sudah ada, dinaikkan khitobahnya, diupload di Facebook, diupload di story, diupload di YouTube dan lain sebagainya. Tadi Pak Fatoni sudah cerita kalau di sini ada media YouTube-nya. Nah, bagaimana cara ngisi? Cara ngisi yang jenengan semua ini harus mempunyai daya kreatif. Kalau Pak Kiai ngaji bawa HP di depan, salah satu pakai HP-nya pondok atau bagaimana, rekam pakai mic yang bagus, direkam, di-live-kan di YouTube. Jangan bosan, begitu terus. Supaya apa? Ilmunya Pak Kiai tidak hanya tersebar kepada 200 orang, tapi kepada ribuan orang yang berada di luar sana. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk narasumber kedua kita. Ya, baik. Jadi jangan minder ya. Kalau bahasa milenialnya insecure Mas biasanya. Biasanya teman-teman tuh insecure gitu bahasanya. Jangan minder, jangan malu untuk menyebarkan kebaikan ya. Meskipun hanya melalui membuat status seperti itu. Jadi nanti kalau buka Google, buka YouTube, ada kata kuncinya apa tadi? NU online. Ya, jadi kata kuncinya adalah NU online ya. Baik, karena memang waktunya juga sangat singkat seperti itu, maka untuk penyampaian materi ketiga langsung saja dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Fatoni. Untuk tempat dan waktunya Ustadz, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Yai Ahmad Basori Suyuti, yang saya hormati para narasumber. Ada ini Gus semua ya, kecuali saya. Saya hanya pendereknya Gus saja. Ini ada Gus Mahbib, ada Gus Mundir. Ini Gus semuanya, putra kiai semua, kecuali saya. Saya pendereknya Gus saja. Ya. Jadi pembicara terakhir itu kalau tidak menarik biasanya nanti ngantuk. Nanti kalau saya bilang siapa kita, jawab santri NU. Itu ya. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Terus kemudian yang kedua, NKRI. NKRI. Ya, sekarang tagline yang terakhir kita ambil dari NU Online. Kalau saya bilang NU Online, Beranda Islam Indonesia. Saya ulangi, NU Online, Beranda Islam Indonesia. Betul gak Gus? Insya Allah betul. Saya ulangi dari pertama. Siapa kita? Siapa kita? Kurang keras. Siapa kita? NKRI. Yang belakang masih ngantuk. NKRI. NU Online. Aduh, ini terakhirnya kok melempem ke. NU Online. Ya, silakan untuk operator bisa menampilkan materi saya. Tetapi diambil bagian tertentu saja karena waktunya sudah tidak cukup dan sebagian sudah disampaikan oleh pemateri di awal. Jadi kita sekarang sudah masuk yang namanya era digital. Era digital itu semuanya serba online, serba digital, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti maka akan ketinggalan. Nah, di awal mungkin masih bingung. Di depan itu ada tulisan literasi digital. Ada yang bisa menjelaskan apa itu literasi digital? Kalau ada yang bisa silakan maju, saya kasih door prize langsung. Silakan. Saya ada berapa ini? Kalau ada yang berani bisa menjelaskan makna literasi digital,
50.000 aja lah. Siapa? Yang belakang itu udah apa-apa? Kalau bisa menjawab apa itu literasi digital, 50.000. Silakan. Siapa yang berani? Santri harus berani tampil ke depan. Ayo, yang belakang yang besar. Oh, kok malah sarungnya yang dijokke. Ya, ini menggugah biar santri itu berani tampil ke depan, apalagi nanti di dunia maya. Harus berani menjadi fa'il tadi. Kalau selama ini Anda menjadi konsumen, maka saatnya kita menjadi produser. Ayo, yang belakang itu yang pakai kacamata berani? 50.000 Mbak. Berani? Dari tadi kan saya itu kemarin Gus, ya monggo, kemarin itu kebingungan menjelaskan kepada Pak Yai di pondok, apa itu literasi digital, bingung saya menjelaskan, karena pakai bahasanya bahasa istilah. Nah apalagi santrinya, bingung lagi. Nah silakan, apa makna literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan atau kecakapan untuk mengelola komunikasi atau aplikasi media sosial dan sebagainya, untuk disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana cara kita berkomunikasi lewat digital, atau bagaimana etika kita dalam berdigital dan sebagainya. Betul nih Gus. Nek soheh langsung saya berikan hadiahnya ini. Boleh ya. Nih. Terima kasih. Sah ya ini ya. Nanti untuk beli bensin ya. Ya. Ini untuk menggugah. Ada yang mau lagi maju ke depan? Uang saya nanti habis ini, saya tidak bisa pulang ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi kemarin itu waktu saya sowan ke kiai-kiai panjenengan semuanya, ke pondok-pondok, itu ketika saya menyodorkan surat, tulisannya literasi digital, bingung semuanya. Saya ditanya, niki acara nopo? Nopo pelatihan komputer? Kalau jawab, nggih, mangke diajari cara menggunakan komputer ingkang sae pripun, mangke kula saya jelaskan semampu saya. Sehingga kata literasi digital itu bagi santri itu masih asing. Maka perlu dijelaskan apa itu literasi digital. Monggo ditampilkan panitia biar para santri ini mengenal apa itu literasi digital. Karena pentingnya literasi digital bagi kaum santri itu sangat diperlukan karena eranya adalah era digital. Dilanjut lagi langsung ke pengertian literasi digital. Ini nanti menjadi apa tadi? Sangu pulang. Apa itu literasi digital? Sehingga ditakoni sama Pak Yeni tadi apa toh materi ini? Pasti bingung semuanya. Nah, kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Gus Mabib, jadi pengguna internet di Indonesia itu sudah berapa itu? Yang terkoneksi by mobile saja, by perangkat saja sudah 345,3 juta. Padahal penduduk Indonesia tahun 2021 itu kemarin baru 270 sekian. 2022 ini sudah naik lagi hampir 280 juta. Sedangkan yang terkoneksi dengan internet ya itu sudah melampaui batas jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu mau tidak mau santri harus, nah ini datanya. Ini data tahun 2021 diambil Januari. Itu saja penduduk Indonesia masih 274,9 juta. Itu 2021. Sekarang sudah 2022. Artinya sudah ada peningkatan. Pengguna internet saja di Indonesia, ini di Indonesia, data di Indonesia, itu 222,6 juta. Pengguna aktif media sosialnya itu sudah 170 juta. Itu tahun 2021. Padahal angka ini masih angka dinamis. Terus bertambah, artinya hampir lebih 61,8% penduduk Indonesia itu sudah mengakses internet. Apalagi dunia online, aplikasi dan lain sebagainya, media sosial dan lain sebagainya. Artinya mau tidak mau, santri harus berani tampil ke depan. Kalau tidak, maka selamanya kita akan menjadi konsumen. Hanya men-scroll status orang lain, kemudian membaca status dan lain sebagainya. Sudah saatnya santri itu harus mampu mewarnai di dunia online. Kalau sekarang mungkin santri-santri sedang istilahnya apa ini? Semedi, memperkaya ilmu, memperdalam ilmu. Lah, kalau sudah saatnya harus tampil ke depan, terutama di dunia maya.
agar dunia maya itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak otoritatif bahasanya Gus Mabib, tetapi menyampaikan agama. Padahal tidak punya kemampuan ataupun tidak punya pemahaman yang lebih. Harusnya yang tampil ketika ada masalah seperti itu, santri itu ada di depan. Apalagi dengan kaitannya dengan masalah-masalah agama. Tapi kenyataannya kan tidak. Santri itu saking tawaduknya tidak mau tampil. Akhirnya yang tampil siapa? Gus Samsudin, Gus Nur, terus siapa lagi? Mosok kelas Gus ngomongnya apa? Diancuk, apa pantes? Lah ini diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Oh kayak Gus muni dancuk ora apa-apa. Ya kan? Lah itu karena yang tampil bukan santri. Bayangkan kalau santri arep ngomong ngono ku weden. Ya. Lah inilah pentingnya kita literasi digital itu, bagaimana nanti bisa memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya, sehingga di dunia maya itu santri harus mewarnai, terutama kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan. Sehingga nanti di dunia maya itu kita tidak menemukan hal-hal yang sifatnya tidak pantas untuk diikuti, tidak pantas untuk dijadikan referensi, tetapi kita benar-benar menemukan sumber informasi referensi yang benar-benar otoritatif dari orang yang punya fakt di bidangnya. Saya kira ini pemicu diskusi kita. Silakan nanti masih ada waktu 5 menit kita diskusi. Ada pertanyaan, insya Allah nanti dari para narasumber kita siap untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan para santri. Saya kira itu sebagai pemicu diskusi kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih ya, sangat meriah sekali. Baik, kita cek sound dulu ya sebelum ke sesi berikutnya. Kita cek sound tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI? NU Online? Harus dihafalkan ini nanti Mas, perlu dihafalkan ya biar tidak lupa seperti itu. Oke, kita ingatkan kembali ya, kalau ada NU Online jawabannya adalah beranda Islam. Mohon maaf, beranda Islam. Ulangi lagi. NU Online. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya oleh ketiga narasumber kita, sehingga ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya, atau diskusi seperti itu. Seperti yang sudah saya informasikan bahwasanya bagi santriwan dan santriwati yang bingung ya, masih ada yang ingin ditanyakan atau penasaran terkait literasi digital itu seperti apa, lalu media sosial, atau mungkin yang bingung terlalu banyaknya Facebook ataupun Instagram, YouTube ataupun media sosial lainnya, silahkan ditanyakan. Jangan merasa malu-malu ataupun takut untuk bertanya. Jadi silahkan bagi teman-teman semua, santriwan ataupun santriwati yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan maju seperti itu ya. Tapi ini nanti ada door prize-nya lagi gak Mas? Kalau tanya ada door prize-nya gak? Ada ini nanti, ada door prize-nya dari Mas Muntir nanti ya. Oke, siapa yang mau tanya silahkan angkat tangan. Iya, itu yang samping itu mau tanya silahkan. Oke, yang perempuan silahkan. Ada yang mau tanya? Siapa? Yang belakang? Iya, silahkan berdiri, maju. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo. Silahkan. Yang pakai jilbab coklat ya. Baik, nanti silahkan disebutkan namanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Nalal Muna dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Boja Kendal. Yang ingin saya tanyakan, tadi telah disampaikan oleh pemateri bahwasanya kita dituntut sebagai produsen, ya, sebagai file atau subjek. Kemudian sebelum kita menjadi produsen, mungkin hal-hal apa yang perlu kita siapkan agar nanti apa yang kita buat itu bisa continue seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong dapat door prize. Oke. Satu persatu ya, nanti berarti dapat semua. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan ini dari Mbak Muna seperti itu ya. Kira-kira ketika kita itu dituntut untuk sebagai produsen atau subjek seperti itu, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan agar semua itu tidak hanya sementara saja Mas, sehingga bisa continue atau istiqomah seperti itu ya. Ini nanti untuk yang akan menanggapi dari Mas Mahbib ya Mas ya. Silahkan untuk Mas Mahbib, silahkan ditanggapi Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau santri itu berani tampil, ya kita doakan di tahap-tahap selanjutnya juga berani membangun media. Amin. Apa tips atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk membangun sebuah media? Kira-kira begitu ya. Atau produsen ya, tadi bahasanya produsen atau file. Kuncinya cuma dua. Pertama, peningkatan kapasitas atau semangat belajar. Yang kedua, istiqomah. Jadi teman-teman tidak perlu membayangkan produsen media itu kemudian harus langsung mendirikan website misalkan, atau langsung membuat aplikasi, atau harus menulis dengan sangat banyak gitu. Jangan sampai ke sana dulu. Untuk tahap awal, teman-teman minimal menjadi penulis, atau kalau enggak menjadi konten kreator video-video sederhana, atau mungkin yang punya keterampilan desain bisa bikin quote-quote singkat, atau mungkin infografik yang menarik gitu, tetapi sederhana. Dari hal-hal kecil itu, nanti teman-teman coba tingkatkan kapasitas terus, belajar dari sisi konten yang kurang apa, kemudian dari segi desain grafis misalkan, apa yang perlu disempurnakan, dan seterusnya. Kalau menulis, ya tidak perlu juga teman-teman harus punya media sendiri untuk tahap awal. Cukup kirim saja ke media yang lain, atau selemah-lemahnya posting di media sosial teman-teman sendiri. Jadi kalau Gus Mundur tadi menyinggung kalau statusnya cuma aduh, itu kira-kira bermanfaat nggak buat masyarakat? Supaya bermanfaat, ya itu harus diterjemahkan menjadi konten yang lebih bagus. Kalau tulisan bentuknya ya tulis yang agak panjang, punya bobot. Kalau yang suka sastra ya bisa bikin puisi, cerpen. Yang suka sains bisa menulis tentang sains. Yang suka gambar ya berdakwah dengan gambar, dengan cara grafis. Jadi intinya teman-teman jangan takut memulai. Karena untuk menjadi produsen itu tidak harus sesuatu yang besar, harus yang handal, benar-benar ahli. Tapi bisa dari hal-hal kecil. Kalau ada mading,
salurkan, ekspresikan apa yang menjadi minat teman-teman di mading tersebut. Saya memang merekomendasikan pasca acara ini harus ada tim redaksi kecil-kecilan. Jadi tunjuk beberapa teman yang sekiranya aktif dalam menulis, dalam menggambar atau bersemangat untuk mengelola media, menjadi tim kecil dulu aja, nggak usah besar-besar, untuk mengelola media. Kalau digital belum bisa aktif, bisa dimulai dari mading. Yang kedua apa tadi? Istiqomah. Istiqomah itu kuncinya cuma 3. Istiqomahlah, istiqomahlah, istiqomahlah. Jadi Gusmus ketika ditanya, di Twitter pernah suatu hari ditanya oleh netizen, Gus, cara beristiqomah itu gimana sih? Jawab Gusmus sangat singkat, istiqomahlah. Karena memang istiqomah itu gak ada caranya. Karena istiqomah itu terkait dengan mental, terkait dengan dorongan dalam diri sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak istiqomah kemudian dilegitimasi atau dibenar-benarkan oleh alasan-alasan yang lain. Karena sebenarnya istiqomah itu terkait dengan diri sendiri. Kalau dasar dirinya itu malas, ya istiqomah itu tidak akan berjalan. Jadi harus dipaksakan. Kalau teman-teman menulis hari ini, ya dipaksakan. 2 hari lagi saya akan menulis juga. 3 hari yang akan datang, aku akan menulis. Begitu terus komitmen pada diri sendiri, terserah apakah memulai dengan menulis 1 minggu sekali, menulis 1 minggu 2 kali, atau seterusnya. Kalau yang hobi di desain grafis, ya fokus di konten grafis. Ya seminggu kok produksi 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Jadi pertama mulailah, meskipun dari yang kecil. Yang kedua, berjanjilah pada diri sendiri untuk continue. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya untuk atas jawaban dari narasumber seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah semangat belajar ya Mas ya. Sehingga ketika kita ada semangat belajar, terus juga ada kemauan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, maka nanti untuk yang kedua ini beristiqomahlah agar tetap bisa bersifat kontinu. Kalau malas-malasan itu ya nggak istiqomah, nanti pasti akan terhenti seperti itu. Baik, mungkin dari narasumber yang kedua ini ingin bertanya malah ya Mas ya. Ini saya persilahkan langsung untuk Mas Muntir ya, apabila berkenan untuk bertanya kepada peserta seperti itu. Ya, saya mau gantian yang putra. Salah satu dari santri Darussalam yang mana? Yang kecil. Yang kelas 7 mana? Kelas 7 tuh jari. Kelas 7 Darussalam semua ya. Oke. Mana? Kelas 7. Ya, yang tengah kamu. Sini. Maju. Kalau benar pertanyaannya nanti jawabnya dapat door prize. Ya. Kalau benar. Ada ke sana. Nah. Namanya siapa? Abdullah Nur Hafid. Abdullah siapa? Abdullah Nur Hafid. Abdullah Nur Hafid. Dari mana? Getas. Bocah juga. Sudah hafal apa? Yasin hafal. Sudah pernah divideokan belum Yasinnya? Belum. Nah, besok ini hafalan Yasin, tolong punya YouTube itu divideokan ya. Divideokan hafalan Yasin, terus nanti diupload di YouTube gitu. Terus nanti di mading diceritakan Abdullah Hafid sudah hafal Yasin dan sudah tayang di video, diumumin di mading supaya dia semangat. Teman-temannya nanti yang nggak hafal Yasin biar malu juga, biar semakin semangat. Ini pentingnya apa namanya tadi, literasi digital itu kayak begitu ya gitu ya. Sudah hafal Yasin bener? Sebutkan ayat ke-15 dari Yasin. Saman jangan guyu. Ayat keempat dari Fatihah apa? Oh, rano sing siap toh. Ini ayat ke-15 tambah lama. Ngurut kisah awal ya gampang.
Sudah. Apa jargon NU online yang tadi sudah apa kita itu yang NU online jawabnya apa? Kalau bisa bisa enggak? Apa? Perintah Islam Indonesia. Yes, betul ya. Di foto. Foto. Ya, selamat ya. Terima kasih. Ya, ini benar-benar luar biasa. Hafal Yasin, hafal tagline-nya NU Online ya. Apa tagline-nya tadi? Ya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita beserta siapa tadi santrinya? NU Online. Tapi nggak dapat door prize 50.000 ya. Jadi yang dapat hanya satu saja. Oke, masih punya sedikit waktu. Apabila ada yang mau bertanya lagi untuk yang cowok ataupun yang cewek, silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan maju. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badria dari Pondok Pesantren Tahafudul Quran Penaton Buja. Di sini saya akan bertanya, mungkin juga bisa mewakili dari teman-teman santri semua. Mungkin ini sebagian besar adalah pengurus begitu Bapak. Jadi bagaimana menyikapi pondok pesantren yang masih berbau salaf, yang mungkin memiliki keterbatasan untuk akses internet seperti HP juga dibatasi. Tapi bagaimana cara mungkin yang bisa diterapkan nanti oleh pengurus-pengurus pondok pesantren untuk menciptakan santri yang generasi yang cakap digital atau yang seperti tadi produsen konten begitu dengan keterbatasan akses internet begitu, yang bisa dijawab kiat-kiatnya yang bisa diterapkan untuk pondok pesantren yang masih berbau salaf dengan keterbatasan akses internet seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu dong untuk yang penanya seperti itu. Baik Mas, ini ada pertanyaan, kira-kira bagaimana cara kita menyikapi ketika ada pondok pesantren yang berbau salaf, artinya mereka ini agak sedikit keterbatasan terkait akses internet ataupun fasilitas seperti itu, sehingga agar mereka ini tidak tertinggal seperti itu Mas, silahkan ditanggapi. Jadi ini problem hampir di semua pondok pesantren, karena tadi jadi dunia digital, internet itu di satu sisi punya nilai positif, tapi di satu sisi ada nilai negatifnya. Nah ini yang kadang nilai negatifnya yang kadang tidak sadar itu malah lebih besar. Oleh karena itu di banyak pondok, terutama pondok salaf, itu menerapkan bahwa semua santri tidak boleh pegang HP. Hampir semuanya, walaupun tidak semuanya. Tetapi tidak mutlak kemudian tidak ada yang bawa HP. Meskipun pengurusnya itu masih diperbolehkan dalam rangka untuk komunikasi dengan wali santri ataupun untuk keperluan yang lainnya. Nah bagaimana kemudian kalau aksesnya saja dibatasi, kemudian untuk bisa memproduksi konten, saya kira tahapan santri itu saatnya adalah memperdalam ilmu dulu. Perbanyak referensi, perbanyak informasi kaitannya dengan pemahaman-pemahaman ilmu keislaman. Yang basisnya kitab kuning silahkan perdalam kitab kuning, mulai dari fikihnya, tasawufnya, tafsirnya dan lain sebagainya. Ketika nanti sudah mahir, maka di satu sisi nanti ada waktunya kita akan memproduksi. Itu nanti bisa diambil dari keseharian-keseharian kegiatan yang ada di pondok pesantren. Misalkan tadi ada santri tahfidzul Quran menghafalkan Yasin. Pengurusnya kan bawa HP. Bisa kan direkam. Kalau kemudian nanti direkam, diedit, ditampilkan di YouTube bisa juga. Itu kan semuanya teknis. Lah,
Tetapi kan semuanya harus dipersiapkan sehingga ketika nanti tampil di dunia maya, di dunia online itu tidak asal. Kalau yasinnya hanya sekedar menghafal yasin itu biasa, tetapi kan nanti makhorijul hurufnya, tahsinnya dan lain sebagainya, tartinya dan lain sebagainya itu harus diperhatikan, tidak asal tampil saja. Oleh karena itu makomnya kalian itu memperdalam ilmu dulu, diperbanyak sampai mahir, kemudian suatu saat pelajari bagaimana nanti memproduksi konten. Berawal dari keseharian yang ada di pondok sajalah. Hafalan, direkam, kemudian nanti syukur-syukur ada yang sudah bisa mengedit satu video, kemudian nanti bisa diupload di dunia maya atau di dunia sosial. Itu langkah paling konkret. Karena apa? Kalau sekarang dituntut harus bisa memproduksi konten, saya kira mungkin masih tahapan belajar saja. Jadi minimal yang pertama adalah bekal ilmu dulu. Kalau ilmu sudah dapat, kemudian nanti keterampilan itu saya kira bisa dipelajari selama kita mau berusaha dan belajar sedikit demi sedikit. Tetapi mau tidak mau santri harus mulai dari sekarang itu mempersiapkan diri menghadapi era digital ini. Sehingga nanti tidak ketinggalan dan selamanya hanya menjadi objek saja. Saatnya nanti tampil menjadi subjek, menjadi fa'il, nah, tetapi sebelum sampai ke tahapan menjadi produsen, maka kalian harus mempelajari ilmunya dulu, memperdalam ilmunya dulu. Sehingga suatu saat sudah siap tampil itu sudah tidak ditertawakan lagi. Nanti kalau belum siap ya nanti kasusnya muncul seperti Gus Samsudin, Gus Nur, itu karena belum siap. Sehingga muncul kemarin apa yang terakhir itu ngomong yang tafsir apa itu yang Al-Quran, yang Qul a'udzu birabbin nas itu ditafsirkan bahwa jin dan manusia itu itu saya tidak menciptakan jin dan manusia kok, referensinya surat An-Nas, itu keliru besar. Lah itu harusnya kan santri itu harus bisa mengkoreksi seperti itu. Lah itulah literasi digital. Sehingga kalian itu bisa mensaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya jadikan rujukan. Saya kira itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk seminar nasional pada siang hari ini. Baik teman-teman semua, karena ini memang waktunya sudah habis ya dan sudah mepet. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertemu di lain waktu seperti itu. Baik Mas, ini sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Sudah cukup? Baik, apabila sudah cukup, satu hal yang saya ambil garis benang merahnya adalah sebelum kita menghasilkan karya-karya yang besar atau karya-karya yang lebih tinggi, maka kita harus memulai semuanya itu dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau kata Mas Mahbib tadi adalah kita harus tetap semangat dalam membangun kapasitas diri kita, beserta istiqomahlah, beristiqomahlah seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, kita keluarkan jargon kita. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, NU Online, Beranda Islam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam acara literasi digital pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.